Oke, semua sudah datang. Presentasi besok jam 9 ya. Materi kita otonomi daerah. Gue udah bagi tuh di grup. Ada yang belum baca? Gue baca sambil makan sih, tapi masuk kok. Serius amat sih, Ari. Otonomi daerah itu topik berat, perlu tenaga, makanya gue makan dulu. Kalau boleh saran, kita mulai dari definisi dulu, biar semua punya pemahaman dasar yang sama sebelum debat soal implementasinya. Iya, setuju. Dia, kamu paling banyak pas soal ini. Jelasin dulu definisi formalnya. Oke, jadi secara resmi, otonomi daerah itu adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat. Sesuai peraturan perundang-undang, intinya daerah punya wewenang mengatur dirinya sendiri, tapi tetap dalam koridor hukum nasional. Kedengarannya bagus banget di atas kertas. Sya, lu yang dari Papua. Menurut lu, itu yang terjadi di sana? Belum sepenuhnya. Sya, lo mau cerita? Nanti kita bahas sejarahnya dulu, gue mau kalian semua ngerti konteksnya sebelum gue ngomong apa-apa. Baik, kalau kita lihat perjalanan historinya, otonomi daerah itu bukan lahir tiba-tiba, ini proses panjang. Zaman kolonial, administrasi sepenuhnya terpusat oleh Belanda. Daerah nggak punya suara sama sekali. Iya, setelah mereka pun gak langsung berubah. Orde Lama dan Orde Baru sama-sama sentralistik. Semua keputusan diambil dari Jakarta. Daerah cuma pelaksana. Yang paling terasa di Orde Baru, daerah yang kaya sumber daya alam justru paling dirugikan. Hasilnya dibawa ke pusat, tapi pembangunan balik ke daerah itu sangat minim. Ketimpangan menumpuk selama puluhan tahun. Dan itu yang akhirnya meledak di 98 reformasi. Tepat setelah reformasi, desentralisasi mulai dijalankan sungguh-sungguh. Daerah diberikan kewenangan yang lebih besar, fiskal, pengelolaan sumber daya, kebijakan lokal, lahirlah era otonomi daerah yang kita kenal sekarang. Untuk Papua, reformasi itu harusnya jadi titik balik. Harusnya, tapi 20 sekian tahun kemudian, masih banyak yang ngerasa perubahannya belum sampai ke bawah. Infrastruktur masih timpang, layanan publik masih jauh dari layak di banyak daerah pedalaman. Lu ngomongin berdasarkan yang lu rasain langsung. Bukan cuma yang gue rasain, keluarga gue masih di sana. Ibu gue guru SD di distrik yang butuh 4 jam perjalanan darat untuk sampai ke kota kabupaten. Infrastruktur jalan rusak, dan desa ada tapi sering gak tepat sasaran. Parah juga ya. Tasya, gue dengar lo, dan gue gak mau meremehkan itu. Tapi secara sistem, otonomi daerah itu punya 4 aspek, yang kalau dijalankan benar seharusnya bisa menjawab masalah itu. 1. Aspek kewenangan, pembagian urusan yang jelas antara pusat dan daerah. 2. Aspek kelembagaan, penataan organisasi dan pengembangan kapasitas ASN. 3. Aspek keuangan, pengelola PAD dan dana perimbangan. 4. Dan aspek partisipasi masyarakat, keterlibatan warga dalam perencanaan dan pengawasan. Gue tahu aspek-aspek itu, Dea. Gue juga baca materi yang sama. Yang gue tanyain kenapa aspek-aspek itu nggak jalan di banyak daerah.
Karena pelaksanaannya bergantung pada kapasitas sumber daya manusia, aparatur yang sangat bervariasi antar daerah di daerah yang sumber daya manusianya kuat, sistem berjalan di daerah yang masih lemah, kewenangan yang diberikan justru tidak dimanfaatkan optimal, bahkan berpotensi disalahgunakan. Iya, dan itu tantangannya paling nyata yang disebutkan di materi kita. Kualitas sumber daya manusia, aparatur, keterbatasan kapasitas fiskal, koordinasi yang buruk antar tingkat pemerintahan, potensi korupsi, dan ketidakmerataan pembangunan antar daerah. Jadi intinya sistem otonomi daerah itu bagus secara desain, tapi kondisi awal tiap daerah itu berbeda-beda. Daerah yang dari awal sudah punya modal, SDM, infrastruktur, ekonomi mereka makin maju. Yang dari awal sudah tertinggal butuh usaha berlipat ganda untuk kejar ketertinggalan itu. Dan kadang justru makin tertinggal. Persis itu yang gue mau kalian semua ngerti. Bukan berarti otonomi daerah salah. Bukan berarti kita harus balik ke sentralisasi. Tapi jangan pura-pura sistemnya sudah adil merata buat semua orang. Lo benar, Tasya. Kita nggak boleh tutup mata soal itu. Lo benar banget, Tasya. Kita nggak boleh tutup mata soal itu. Tapi juga ada yang berhasil kan? Di materi ada studi kasus, ada daerah yang berhasil menaikkan PAD lewat pariwisata berkelanjutan dan pertanian organik. Berhasil mengurangi kemiskinan, ada yang fokus ke e-government dan reformasi birokrasi. Pelayanan publiknya jauh lebih transparan dan akuntabel. Dan kunci keberhasilannya disebutkan jelas, kepemimpinan yang kuat, partisipasi aktif masyarakat, dan pengelolaan anggaran yang efisien. Itu bukan kebetulan, itu pilihan. Iya, dan itu yang harusnya jadi pelajaran, bukan hanya dikagumi, tapi direplikasi ke daerah yang belum berhasil dengan dukungan nyata, bukan cuma slogan. Gue mau tanya sesuatu yang mungkin kelihatannya bodoh. Ari, serius dikit. Ini serius. Lihat peta ini. Indonesia itu gede banget. Dari Sabang sampai Merauke. Ratusan daerah, kalau kita kasih otonomi ke semua daerah, ini tapi kemampuannya beda-beda. Apa ini nggak malah bikin mereka jalan sendiri-sendiri? Apa ini nggak ancam persatuan? Pertanyaan lo, Ari, itu pertanyaan yang selalu menghantui orang kalau ngomongin otonomi daerah. Tapi justru jawabannya ada di sana. Indonesia itu memang beda-beda, bahasa beda, budaya, potensi beda, tantangan beda. Kalau semua dipaksa seragam dari Jakarta, yang ada bukan persatuan, tapi penyeragaman paksa. Dan itu yang terjadi selama Orde Baru. Hasilnya bukan damai, tapi luka yang dalam. Secara konstitusional, otonomi daerah justru dirancang untuk memperkuat integrasi nasional, bukan melemahkannya. Prinsipnya, otonomi seluas-luasnya tapi bertanggung jawab. Daerah boleh mengembangkan identitas dan potensi lokalnya, tapi tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini yang disebut persatuan dalam keberagaman. Bhinneka Tunggal Ika bukan cuma semboyang. Dalam konteks otonomi daerah, ini berarti setiap daerah berkembang dengan caranya sendiri. Tapi tujuan akhirnya satu, Indonesia yang lebih adil dan sejahtera. Dan kontribusi tiap daerah, sekecil apapun itu nyata bagi kemajuan bangsa secara keseluruhan. Daerah yang berhasil mengembangkan pariwisatanya itu kontribusi buat Indonesia. Daerah yang berhasil benahi birokrasinya itu standar baru buat daerah lain.
Kemajuan satu daerah bukan berarti mengalahkan daerah lain. Itu bukan kompetisi. Jadi otonomi daerah itu kayak setiap pulau di peta ini punya cara sendiri buat tumbuh, tapi tanahnya tetap tanah yang sama, Indonesia. Analogi lo bagus juga ternyata, Ari. Gue makan roti dulu biar pinter. Oke, kita punya semua yang kita butuhkan, tinggal susun. Sila, lo bukan dengan definisi dan landasan hukumnya ya? Siap. Dea, lo lanjut dengan aspek-aspek pelaksanaan dan studi kasus keberhasilannya ya? Bisa. Ari, lo pegang bagian sejarah dan kolonial sampai informasi. Lo paling bisa bikin itu semua gak membosankan kan? Nah, ini baru pakai gue dengan benar. Dan Tasya, lo tutup presentasi, tantangan, ketimpangan, dan arah ke depan. Lo bicara dari data dan pengalaman yang nyata. Itu yang paling kuat. Oke, gue akan bicara jujur. Bagus, karena presentasi yang bagus bukan cuma karena rapi slide-nya, tapi yang bikin audiens pula dengan cara pandang yang berbeda. Satu hal yang gue mau tambahin sebelum kita bubar. Kita berlima ini dari latar yang berbeda. Tasya dari Papua, Sila dari Pontianak, Ari dari Surabaya, dan gue dari Jogja, Tiwi dari Medan. Kita sendiri sudah cerminkan Indonesia yang beragam. Kalau kita bisa duduk satu meja dan sepakat soal ini, itu bukti bahwa otonomi daerah dan persatuan itu nggak bertentangan. Gue senang bisa ngobrol ini sama kalian. Biasanya gue ngerasa orang luar gak beneran ngerti apa yang terjadi di daerah jauh. Tapi sore ini gue rasa kalian dengerin. Kita dengerin, Sya. Besok audiens juga harus didengarin. Untuk presentasi besok dan untuk Indonesia masih terus dibangun dari setiap sudut daerahnya. Untuk Indonesia. What it takes to